Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Sahabat Lentera Islamic Education yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tajwid metode Asy-Syafi'i yang praktis. Ya. Bagi teman-teman yang punya buku tajwid metode Asy-Syafi'i yang ilmu tajwid praktis, silahkan buka halaman 6. Kita akan bahas halaman 6 dan halaman 7, yaitu pelajaran yang keempat tentang mengenal mad dan tasdid. Jadi di dalam pembahasan tajwid, ketika kita membaca Al-Quran, setiap ada kata yang di situ ada huruf mad, kemudian setelah mad tersebut adalah tasdid atau tanda tasdid, itu ada cara baca yang harus kita ketahui. Sebagaimana yang sudah pernah saya sampaikan pada pertemuan sebelum-sebelumnya, tentang pengertian mad. Mad itu secara bahasa az-ziyadah. Adapun secara istilah adalah memanjangkan bunyi suatu huruf disebabkan adanya huruf mad, yaitu alif, waw, dan ya. Nah, sekarang tasdid. Tasdid itu apa sih? Tasdid itu adalah sebuah tanda yang dengan tanda ini suatu kalimat atau suatu kata itu dibaca menekan, dibaca ada tekanan yang menyebabkan adanya jarak atau zaman atau jeda antara huruf satu yang dia baca kepada huruf yang berikutnya. Itu tasdid secara maknanya seperti itu. Adapun kalau kita detailkan bahwa tasdid itu merupakan gabungan dua huruf yang sama. Jadi ketika ada tasdid itu menunjukkan bahwa aslinya huruf yang bertasdid tersebut adalah dua huruf yang sama. Yang pertama hurufnya itu dengan sukun. Kemudian setelahnya huruf berikutnya itu huruf yang berharokat. Nah, ketika digabungkan itu menjadi tanda tasdid. Nah, di dalam penulisan Al-Quran itu jarang kita temukan dua huruf yang sama, yang satu sukun, yang satu berharokat, jarang. Oleh sebab itu secara penulisan ketika ada huruf yang sama, yang pertama sukun, yang kedua berharokat, ini ditandai dengan tasdid. Fungsinya apa? Fungsinya adalah agar memudahkan para pembaca Al-Quran, sehingga dengan adanya tanda tasdid itu dia paham bahwa tasdid itu untuk menekan bacaan, untuk menguatkan suatu huruf atau menekankan bacaan suatu huruf. Seperti itu. Nah, kembali kepada pembahasan bahwa
apabila kata yang di situ ada mad setelahnya tasdid, maka apa cara membacanya? Bagaimana cara membacanya? Ya, cara yang benar ya, ketika kata terdapat mad setelahnya adalah tasdid, yang benar adalah, coba di sini ya lihat catatan di bawahnya halaman 6 ya. Lafaz-lafaz di atas dibaca dengan 6 harokat sebagai latihan untuk mad lazim kalimi mutsaqqal. Nah, nanti dalam pembahasan berikutnya di khusus pembahasan mad kita akan ketemu juga pembahasan ini. Hanya saja di pelajaran yang keempat ini cara membacanya secara langsung. Ya, belum pengertian daripada mad yang kita maksud, yaitu mad lazim kalimi mutsaqqal. Karena nanti itu ada pembahasan tersendiri ya. Intinya adalah ketika ada mad ya setelahnya tasdid, maka mad tersebut dibaca panjang 6 harokat. Ingat, dibaca panjang 6 harokat ya. Nah, ketika tasdid itu ada di huruf mim dan nun, maka menjadi ya menekannya lebih kuat disertai dengan adanya gunnah ya. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan gunnah musaddadah, gunnah yang bertasdid, di mana mim dan nun merupakan ya huruf gunnah. Ketika ya adanya tasdid di dua huruf ini, maka menjadi mim dan nun gunnah musaddadah. Nah, seperti itu ya. Nah, yang perlu kita perhatikan selanjutnya adalah ketika kita membaca panjang 6 harokat, jangan lupa sebelum tasdid itu harus adanya nabr. Harus adanya nabr. Nabr itu adalah ya mengangkatnya vokal suara ya. Mengangkatnya vokal suara, seolah-olah ada suara yang membedakan antara suara sebelumnya dengan suara selanjutnya. Jadi nabr itu mengangkat suara sedikit ya, guna membedakan. Nah, teman-teman yang belum paham ya pengertian nabr, saya sudah pernah membahas di video sebelumnya ya, arti nabr itu seperti apa. Nah, silakan buka kembali di video sebelumnya. Nah, sekarang kita coba masuk ya ke prakteknya saja supaya teman-teman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala ya mengetahui cara bacanya. Nah, di halaman yang ke-6 ini itu hanya sebagai contoh saja ya. Jadi tidak ada kata-kata contoh-contoh ini di dalam Al-Qur'an. Nah, adapun yang ada di dalam Al-Qur'an nanti di halaman yang ke-7-nya. Gitu ya. Nah, di sini contohnya mada ya, mada. Nah, di huruf dal ada tasdid, maka mimnya kita baca 6 harokat. Ma. Nah, seperti itu. Dibaca 6 harokat. Nah, sebelum menyentuh ke dal yang bertasdid, hendaknya dinabar. Harus dinabar. Ya, agar kita tahu bahwa dal itu bertasdid. Sebab kalau tidak dinabar, itu seolah tidak ada tasdid jadinya. Jadi seperti apa nabr itu? Nah, bacanya seperti ini jadinya. Madda. Nah, ada madda. Nah, harus ada ya, gertakan, naiknya suara sedikit ya, guna membedakan antara harokat biasa dengan yang ditasdidkan. Ya, seperti itu ya. Madda. Nah, itu namanya nabr. Contoh yang kedua, dada, kemudian dimasukkan tanda tasdid, dibaca dada. Nah, harus ada dada. Nah, seperti itu. 6 harokat.
Dan sekarang tasdid yang ada di huruf gunnah itu mim contohnya. Contoh nama dibaca nama. Nah, harus ada gunnah musyaddadahnya ya. Jadi gunnahnya dipanjangkan ya. Nama. Nah, jadi jangan salah baca. Jangan sampai baca nama. Nah, jangan seperti itu. Tapi digunnahkan, dipanjangkan sedikit. Kan ada tasdid. Gitu ya. Contoh lagi. Mana nah seperti itu ya, karena ada tasdid. Ingat nabernya jangan lupa dengan adanya ya naiknya suara sedikit untuk membedakan ya. Maro marro. Nah, kemudian jada. Jada. Nah, ketika dal tekan karena tasdid. Ada jada. Nah, seperti itu ya. Bukan jada, bukan, tapi jada. Qala alla karena ada tasdid. Hada ditekan dulu teman-teman ya, ditekan dulu. Syaqa ya, itu ya. Jadi bukan sak kok, tapi sa panjang dulu 6 harokat ko. Nah, masuk dulu ya, syaqa. Karena tasdid itu ibarat kita membaca idgham. Jadi huruf yang sukun itu ya, yang pertama sukun tadi dimasukkan ke huruf yang berharokat, sehingga huruf yang pertama tidak dibaca sebab sukun. Nah, ini yang dimaksud dengan idgham. Jadi masuk, dibacanya ke huruf berikutnya. Makanya harus ada bacaan idghamnya. Syaqa. Nah, seperti itu ya. Kemudian haja taba tabba. Nah, itu ya. Tafa taffa. Naik dulu. Nah, itu ya. Sokha sokha. Nah, itu ya. Ghaba ghabba. Nah, itu ya. Naik. Dola alla. Jadi bukan dhalla, bukan, tapi dhalla alla. Karena lam sifatnya tawasud atau bainiyah. Jadi enggak terlalu mengalir, enggak terlalu ya tertahan suaranya, tapi mengalir sedikit ya, menyempurnakan alirannya. Alla. Kalau dhalla, nah itu namanya syiddah. Kalau dhalla
la kepanjangan, itu namanya rokhwah. Nah, ini perlu diperhatikan. Nah, sekarang lanjut ke halaman yang ketujuh. Kita langsung baca saja teman-teman, karena ini panjang ya, waktunya terbatas. Ini latihan membaca mad disertai ya setelahnya tasdid. Kaidahnya seperti tadi, panjang 6 harokat ya, kemudian adanya nabar, tahan, barulah ucapkan harokat berikutnya. Gitu ya. Nah, barulah yang di halaman ketujuh itu semuanya ada di dalam Al-Qur'an ya. Perhatikan. Sekali saja ya. Hajjun dhallun farrun maddun jaddun syaqqun dhallan kaffatan ad-dhammatu yatamassa haffina sawaffa yuwadduna wala jannun wa hajjahu as-sakhatu tahalluna ladalluna yuhajjuna atuhajjunana bidarrina mudahammatani walallina haddallaha atuhajjunni. Nah, ini ya, perhatikan. Ada dua ya, mad tasdid, mad tasdid. Nah, jangan sampai yang satunya benar, yang keduanya salah. Jadi harus dua-duanya sama ya. Hajja Ibrahim
wala amina siqayatal hajji fala radda li fadlihi yushaqillaha wala yudarra katibun ayyuhalluna inna syarrad dawabi. Nah, itulah teman-teman ya cara membaca mad yang setelahnya ya bertasdid. Jadi kaidahnya baca 6 harokat. Ingat 6 harokat. Ya, nggak boleh kurang dari 6 harokat, nggak boleh. Misalkan mada, madda, nggak boleh. Dada, dada, nggak boleh. Tapi dipanjangkan dulu 6 harokat, barulah dinabarkan panjangnya tadi, ya nabar dan menyentuh ke huruf yang bertasdid, tekan sedikit agak lama, barulah ya baca huruf tadi sesuai harokatnya. Nah, di dalam tasdid kalau hurufnya adalah gunnah, maka baca gunnahnya agak panjang. Nah, apapun ya huruf gunnah ketika ditasdidkan ya mim dan nun tadi pasti dibaca panjang. Tapi kadar gunnah ya, bukan panjang karena madnya, tapi panjang kadar gunnahnya. Itu yang bisa saya sampaikan. Insyaallah pertemuan berikutnya, pelajaran kelima, kita akan melanjutkan cara membaca huruf yang tidak berharokat di awal surat ya. Nah, di pertemuan video kali ini insyaallah cukup ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan di kolom komentar. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.